Guys, kalian tahu nggak apa itu daftar pustaka? Oh, daftar pustaka. Sini Kak jelaskan. Latar belakang, definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman terakhir yang sebagai komponen suatu karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul buku atau karya ilmiah, tahun terbit, dan identitas penerbit. Daftar pustaka secara sederhana bisa disebut sebagai referensi yang digunakan penulis untuk menulis karyanya. Daftar pustaka juga bisa menjadi referensi bagi pembaca saat ingin menggali lebih dalam mengenai satu topik yang terkait dengan buku tersebut. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka ternyata memiliki cukup banyak fungsi. Berikut ini fungsi tersebut. 1. Referensi untuk pembaca. 2. Agar sumber bisa ditelusuri. 3. Bentuk penghargaan untuk penulis. 4. Menunjukkan kejujuran penulis. 5. Penghargaan untuk penulis sumber. C. Tujuan penulisan daftar pustaka. Adapun tujuan dari penulisan daftar pustaka sendiri terjadi sangat kompleks. Berikut detail penjelasannya. 1. Menghindari tindakan plagiat atau penjiplatan. 2. Sebagai bentuk menghargai penulis lain. 3. Membantu pembaca mendapat informasi kutipan dengan lengkap. 4. Informasi sumber penyusunan tulisan. 5. Media untuk daftar rujukan penulis lain. D. Unsur-unsur daftar pustaka. Untuk mempersiapkan daftar pustaka dengan benar, setiap penulis perlu tahu poin mana yang perlu dicatat. Poin paling penting yang harus dimasukkan dalam daftar pustaka adalah 1. Nama penulis yang sepenuhnya dikutip. 2. Judul buku termasuk judul tambahan. 3. Data publikasi, penerbit, tempat penerbitan, tahun penerbitan, jumlah salinan, jumlah volume, dan ketebalan buku atau jumlah halaman. 4. Untuk sebuah artikel, judul, nama majalah, dan jumlah volume artikel terkait juga diperlukan. Jumlah dan Jenis daftar pustaka. Ada beberapa aturan baku dalam hal penulisan daftar pustaka. Hal ini termasuk jenis sumber studi pustaka hingga model penulisan yang digunakan. Berikut akan diuraikan tata cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber tinjauan. 1. Daftar pustaka dari buku. Buku merupakan sumber yang paling sering dipakai sebagai bahan referensi dalam studi pustaka. Format penulisan daftar pustaka dari buku. Nama penulis, tahun terbit, judul buku. Kota terbit, nama penerbit. Contoh daftar pustaka dengan sumber 1 orang penulis. Maharani Intan 2000. Panduan penulisan biografi Jakarta Intermedia. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku 2 atau 3 orang penulis. Muhammad Fikri dan Ansar RW 2009. Panduan pidato bahasa Inggris terlengkap Bandung Putra Media. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku tanpa penulis. Depdiknas 2010. Panduna Pengajaran Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Jakarta. Depdiknas
Nas. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku terjemah. Waskito Surya 2017. Alibaba, kerajaan yang dibangun oleh Jashma Jakarta PT Elex Media Komputindo. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku ketika nama penulis sama namun judul buku berbeda. 2016. Method of Operational Management Part 2. Daftar pustaka dari makalah. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya berasal dari makalah biasanya selalu mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah tersebut. Namun di beberapa kasus ada makalah yang tidak terkait dengan seminar. Format penulisan daftar pustaka dari makalah, nama penulis, tahun terbit, judul makalah. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari makalah. Hanum Januar 2014, Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja. Makalah Rafika Angelina 2010, Globalisasi dan Perkembangan Teknologi di Era Modern. Makalah Ainul M 2013, Perdagangan Ekspor dan Impor antara Indonesia dan Malaysia. Makalah Rizka Ayu 2017, Efek lahar sisa gunung api terhadap pertanian. 3. Daftar pustaka dari jurnal. Jurnal juga sering digunakan sebagai bahan rujukan dari sebuah karya tulis. Hal ini karena jurnal merupakan rujukan terbarukan dan aktual karena berkaitan dengan hasil penelitian. Format penulisan daftar pustaka dari jurnal, nama penulis, tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal, volume jurnal. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Alia Maulia 2010, Probabilitas Pasar Modal dan Perbankan di Lingkungan Pedesaan. Jurnal Statistik 11/2 18-20. Alwi Putra 2015, Penerapan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Akidah dan Akhlak. Jurnal Pendidikan Dasar Islam. Dea Shiva 2010, Peristiwa Pemalsuan Laporan Keuangan yang terjadi di Indonesia. Jurnal Akuntansi 11/12 16-22. Yang kelima, daftar pustaka dari internet. Internet juga dapat menjadi salah satu sumber penulisan dari sebuah karya tulis yang dapat menunjang dan memperluas informasi yang diperoleh. Format penulisan daftar pustaka dari internet, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul artikel, dan alamat website. Sebagai contoh dari sumber internet, yaitu Riko Budi 2016, Dampak Globalisasi Indonesia. Begitu pula dengan alamat webnya. Berikutnya, Yusuf Muhammad 2018, mendapat negara di Asia Tenggara, lalu alamat webnya. Berikutnya, Anissa Rahman 2010, budidaya dan pemanfaatan lidah buaya di Pontianak dan sekitarnya. Nah, yang keenam, daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Kamus atau ensiklopedia merupakan gudang informasi yang berkaitan dengan topik tertentu. Hal ini mampu membuat kamus atau ensiklopedia seringkali dijadikan sebagai sumber informasi dalam tinjauan pustaka. Format penulisan daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia, yaitu meliputi nama penulis, tahun terbit, nama ensiklopedia, nama kamus, halaman. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia. Jelita tahun 2000.
ilmu statistik, ensiklopedia matematika 2000, di mana 2089 halaman 2290. Anggun Wita 2001, ilmu geofisika, ensiklopedia alam 400, halaman 500 sampai 510. Putra Henry tahun 2000, ilmu geografi, ensiklopedia sejarah 200, 301 sampai 308. 7. Daftar pustaka dari koran. Daftar pustaka yang bersumber dari koran tidak jauh berbeda dengan sistematika daftar pustaka pada umumnya. Format penulisan daftar pustaka dari koran: nama penulis, tahun terbit, judul artikel di dalam koran, nama koran, halaman atau tanggal terbit. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari koran. Iriawati Rima 2007, Demokrasi di Era Otonomi Daerah, Tribun halaman 50 sampai 55. Sugandi 2015, Runtuhnya Bangunan BAN tanpa menimbulkan korban jiwa, Tribun halaman 17 sampai 18. Hadi Ibnu 2012, Maraknya penggunaan smartphone menguntungkan perusahaan asing, Kompas halaman 15 sampai 18. 8. Daftar pustaka dari majalah. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari majalah tidak jauh berbeda dengan daftar pustaka yang bersumber dari koran. Format penulisan daftar pustaka dari majalah: nama penulis, tahun terbit, judul makalah, kota terbit, judul artikel, halaman atau tanggal terbit. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari majalah: Sartika Dewi 2010, Rajut Sendiri Syal untuk Musim Dingin, Bogor, majalah Femina 20 Oktober 2010. Ilyas 2006, modifikasi ban mobil dengan harga terjangkau, Malang, Berita Otomotif halaman 17. Tasmita 2011, mode pakaian yang cocok untuk kuliah, Yogyakarta, majalah Femina 14 Januari 2011. 9. Daftar pustaka dari wawancara. Terkadang dalam kumpulan sumber pustaka, kita membutuhkan sesi wawancara dengan seseorang narasumber. Kegiatan wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun online melalui media tertentu. Format penulisan daftar pustaka dari wawancara: nama penulis, tahun terbit, judul wawancara, media menyiarkan kota terbit, durasi. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari wawancara: Rayu Risa 2017, Kenangan Kemerdekaan TPRI Jakarta 60 Mins. Aulia Indri 2011, Peringatan Hari Pahlawan TPRI, dan lain-lain sebagainya. 10. Daftar pustaka dari lembaga. Suatu lembaga tak menerbitkan sendiri buku untuk keperluan lembaga. Karena itu merupakan suatu lembaga, maka buku tersebut merupakan indikator yang tidak ada. Format penulisan daftar pustaka dari lembaga. Contohnya nama lengkap, tahun, judul, kota penerbit. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari lembaga: Departemen Pendidikan Nasional 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Depak 2007, Panduan Tata Cara Pelaksana Umroh dan Haji, Jakarta Diknas 2010, dan lain-lain sebagainya. Oh, begitu. Oke, terima kasih.